Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim, yaitu siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah ini sudah sangat terkenal, namun tidak sedikit orang yang menyebut dirinya bagian dari Ahlus Sunnah tanpa mengetahui makna sebenarnya dari nama yang mulia ini. Karena itu, kita perlu kembali kepada sumber-sumber Islam yang murni, Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari dua bagian penting. Ahlus Sunnah adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran beliau dalam akidah, ibadah, akhlak, dan seluruh aspek kehidupan. Sedangkan wal Jamaah berarti mereka yang mengikuti jalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi setelahnya yang dikenal sebagai salafus salaf. Mereka meniti jejak orang-orang yang pertama-tama beriman. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa siapa pun yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, yaitu para sahabat, maka ia terancam dengan kesesatan. Al-Quran Surat An-Nisa 115. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Saat ditanya, siapakah golongan yang selamat itu? Beliau menjawab, mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atas hari ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan definisi paling jelas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu siapa saja yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam akidah dan manhaj, bukan sekadar mengikuti kelompok atau organisasi tertentu. Inilah pondasi utama yang memisahkan Ahlus Sunnah dari seluruh golongan yang menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki karakter utama. Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang diikuti tanpa mendahulukan akal, hawa nafsu, atau filsafat. Mereka menerima dalil sebagaimana datangnya, tanpa melakukan perubahan makna, penolakan, atau penyimpangan. Dalam masalah akidah, mereka mengimani nama dan sifat Allah, sebagaimana yang Dia tetapkan untuk diri Nia, dan yang Rasul tetapkan untuk Nia, tanpa penyerupaan, tanpa mempertanyakannya, dan tanpa menolaknya. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Al-Quran Surat Asy-Syura 11. Ayat ini menggabungkan dua prinsip penting. Allah berbeda dari makhluknya, namun Dia tetap memiliki sifat-sifat yang benar dan sempurna. Mereka juga meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, serta mengimani takdir baik dan buruk yang menjadi salah satu pilar iman. Selain itu, Ahlus Sunnah sangat menghormati para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena merekalah generasi terbaik dan penerus langsung dari ajaran Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencela sahabatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap ini membedakan Ahlus Sunnah dari kelompok-kelompok yang menjelekkan atau merendahkan kemuliaan generasi sahabat. Dalam hal sikap dan praktik kehidupan beragama, Ahlus Sunnah dikenal sebagai golongan yang moderat, berada di tengah, dan tidak berlebihan. Mereka tidak gulu, yaitu melampaui batas dalam beragama, namun juga tidak meremehkan. Mereka mengikuti sunnah dalam ibadah, akhlak, dan muamalah. Mereka juga dikenal sebagai kelompok yang menjaga persatuan umat, selama persatuan tersebut dibangun di atas kebenaran, yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah. Persatuan tanpa kebenaran bukanlah persatuan yang dimaksudkan dalam Islam. Salah satu ciri khas Ahlus Sunnah adalah mereka tidak memberontak kepada penguasa muslim yang sah, selama penguasa tersebut tidak melakukan kekufuran yang nyata, yang memiliki bukti yang jelas dari syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti dari Allah. Hadis riwayat Bukhari
dan muslim. Sikap ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah selalu mengedepankan stabilitas, menghindari fitnah, dan menjaga darah kaum muslimin. Penting untuk dipahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah nama kelompok tertentu, bukan milik ormas, bukan milik negara tertentu, dan bukan pula gelar sosial. Ia bukan label yang ditentukan oleh manusia. Siapapun di belahan bumi manapun yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, maka dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun ia sendirian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jamaah adalah siapa saja yang berada di atas kebenaran, meskipun ia sendirian." Al-Lalikai, Syarhu Itiqad Ahli Sunnah. Dengan memahami hakikat ini, kita akan semakin jelas dalam melangkah. Kita tidak lagi bingung dengan banyaknya klaim dan nama-nama yang muncul di luar sana. Cukup kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena itulah jalan keselamatan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulnya, memahami agama dengan benar, dan tetap teguh di atas jalan para sahabat hingga akhir hayat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.